dari tadi ini konsisten semua nih. Konsisten. Ya kan, kalau Golkar tetap Pak Erlangga, Iya. Kang Bima suara Tuhan, kalau Mas Awi hybrid. Kita ke Bang Dev dulu. Bang Dev gimana Bang Dev? Gimana? Ya, kita banyak pandangan, tapi yang pasti tadi sudah dipastikan bahwa semuanya teguh pada kepercayaan masing-masing. Nanti murtad kalau nggak percaya. Suara hasil survei apa suara kebijakan partai, ya tapi kita semua ini masih dinamika masih panjang ya. Tadi Pak Karim memaparkan keberhasilannya Kang Emil dalam membangun Jawa Barat itu. Saya juga bisa bilang bahwa selama ini Pak Erlangga dalam menjaga ekonomi negara secara makro, secara global juga luar biasa, pertumbuhan ekonomi masih berhasil dijaga dengan baik. Terus juga perjanjian dengan negara-negara lain, dengan negara asing, Pak Erlangga diberikan kepercayaan luar biasa oleh Presiden untuk memimpin diskusi langsung ataupun juga rapat bilateral dengan Presiden Joe Biden dan juga dengan Presiden Xi Jinping, kesuksesan G20 kemarin, terus juga program-program yang dia gagas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga dalam Omnibus Law yang lain yang sekarang sedang dikerjakan, harmonisasi pajak, itu kan semua memiliki dampak pada ekonomi secara makro dan mikro. Jadi kalau hasil keberhasilan dalam kinerja beliau, dalam sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pegawan ekonomi, itu sudah tidak usah diragukan. Nah, sekarang yang kembali lagi, apakah ini KIB bisa segera memutuskan? Nah, itu memang membutuhkan waktu yang tepat. Bang Dev, Ya. tapi kan kalau pertanyaan Prof. Karim tadi, udah di ujung itu. Kata Prof. Karim, pengen menang atau enggak nih? Nah kalau pengen menang dengan kalau suara misalnya Tuhan, kita nggak pengen menang, ya ngapain kita ngotot mati-matian memperjuangkan Pak Erlangga dong? Karena kita yakin bahwa ini yang terbaik, gitu. Ini kalau ngomong sama founder Carta Politika, logikanya salah Bang Dev. Pasti, nggak bakalan nyambung. Founder Carta Tapi gimana Politika nih. Bang Bima itu kan juga abang saya juga, gitu ya. Pak Iya. Karim juga itu juga guru saya, jadi ya tetap kita harus terima. Bang kalau Dev, politik, tapi gitu. saran Kang Bima tadi lebih baik dalam negosiasi ke depan ini kalau kita bicara spesifik Kang Emil yang udah Anda jaket kuningkan itu ya, meskipun bukan di UI ya, tapi lebih baik nggak usah berjaket dulu lah supaya negosiasi dan hengki-pengki antara KIB ini bisa lebih baik gitu. Ya Gimana Bang gini, Dev? kalau negosiasinya abang saya ini Kang Bima ya dengan saya agak beda, karena kan kalau saya kan dari negosiasinya biasanya negosiasi dagang ya gitu ya. Kalau Kang Bima negosiasinya kan negosiasi politik mungkin ya. Tapi memang Politik memang dagang kan? ya jadi Itu jangan sampai kebalik tuh, dagang sama politik. Soalnya pernah ditegur saya sama Pak JK dulu katanya. Saudagar itu baik, politisi baik, tapi jangan jadi saudagar politik. Kalau kata Riza Ramli apa? baik. Saya mau membuat pertanyaan dari Prof. Karim ini lebih radikal nih. Iya, iya. Prof. Karim pun udah radikal. Udah ya? radikal, kita lebih radikalkan lagi. Ultra radikalis Iya. kan. Jadi gini, kalau tetap kekeh dengan nama Pak Erlangga, berarti ini sedang Golkar menutup mata dengan keberhasilan Ridwan Kamil, keberhasilan Khofifah di Jawa Timur gitu, atau Ganjar dan Anies ya. Ganjar dan Anies sekarang. Semua kepala daerah. Nah, Iya. Anda menihilkan dong berarti. Iya, menutup mata. Gitu. Iya, bahwa era dunia tradisinya adalah ini waktunya kepala daerah atau orang-orang yang mengakar di daerah. Nah, Prof. Bima Kecuali Donald Trump kalau iya. kata Kang Bima. founder Carta Politika Iya. ini kan. Kang, ini yang mau diomongin Kang Bima sama Prof. Karim sebenarnya, tapi nggak enak mereka. Jadi saya sampaikan. Silakan. Ya mungkin bisa jadi ada satu anomali baru lagi di Indonesia dengan akhirnya menangnya Pak Erlangga kan, jadi kita nggak bisa ditutup juga dong kan tadi katanya harus open minded kan. Nah jadi ya gitu, ini ada satu progres perkembangan, jadi ya sabar aja dulu. Kita toh bukan berarti menutup pintu, kita masih diskusi antara Pak Erlangga dengan Pak Julhas ya, dengan Pak Mardiono itu masih terus komunikasi. Kita tidak pernah menghentikan pembicaraan. Tapi dan persamaan kayak gitu berjalan. Bang Dev ini Dit sama Kang Bima dan Mas Awi adalah berusaha berpikir di luar 3 nama itu. Iya, benar. Itu kesamaannya ya. Itu. Jadi logika kawan Anda ini gimana Bang Mas Bima kalau ngelihat? Iya,
Betul juga. Betul, karena contoh Pilgub Jakarta, waktu itu Mas Sandi kan kalau dari radar survei biasa-biasa saja. Betul. Ya, tapi begitu firm gitu kan berpasangan cek naik juga begitu gitu. Pak Ya, Jokowi mungkin. juga kayaknya dulu di survei sama Pak Foke agak jauh ya. Jauh. Kalau nggak salah. Firm. Tapi mantap juga Kang Bima ini ya. Apa? Di PAN litbang ya sekarang. Melanjutkan Data tradisi survei. agak Iya, lengkap. Bos. memang top ini. Saya ingin komentar dua hal ya. Ya, boleh. Agak sedikit singkat nih. Panjang pun nggak apa-apa. sih. Coba bisa dibayangkan, koalisi Indonesia Bersatu sudah merasa cocok, punya chemistry, hampir sering tidur bersama, tapi mimpinya beda-beda, Pak. Ini KIB nih. Mimpi Kang Dep, ini jelas Erlangga Hartarto harga mati. Tapi bagi Jelas Kang Pina, itu bukan suara Tuhan. Agak beda, mimpinya sudah beda. Itu artinya PAN sangat terbuka untuk menominasikan 3 kandidat capres yang cukup mumpuni dan hegemonik dalam survei. Kalau Mas Yang Awi, kita Mas Awi? lihat sampai hari ini, suara PAN itu ke Ganjar Pranowo. Rasa-rasanya haram hukumnya buat Anies Baswedan. Mungkin dulu iya, tapi sekarang tidak. Ketika PAN menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Begitupun dengan P3. P3 juga percaya pada survei suara Tuhan. Tapi Pak Zul juga pernah bilang Pak Erlangga lebih dari pantas menjadi capres. Gitu. Itu untuk nyenangi Mas Dev. Itu dong. Coba bayangkan. Kalau saya- kata Pak Erlangga gini, ku taunya ku diundang tapi aku sur. Saya yang melihat dari jauh kan sudah ngomong tadi. Sepertinya P3 dan PAN ini kan menolak halus pencalonan Pak Erlangga. Ya buktinya suara-suara wilayah itu tidak pernah menyebut Pak Erlangga sebagai nominator kandidat capres 2024. Baik di P3 dan PAN. Nah, kalau Pak Mardiono, Pak Zulhas ngomong langsung ke Pak Erlangga untuk tidak maju, kan tak enak hati, Pak. Ini bisa terjadi tawuran di mana-mana ini. Masa sesama kawan tidak saling mendukung? Salah satu caranya adalah wilayah-wilayah itulah menyuarakan nama-nama yang tak ada namanya Pak Erlangga Hartarto. Canggih nih PAN dan P3 untuk menyuarakan suara Tuhan. Nabok nyili tangan ya. Ya, kira-kira begitu. Pukul ya. Itu yang pertama. Nuhun sewu kalau salah Mas Dep. Yang kedua, ya kira-kira kalau Pak Ganjar Pranowo dapat tiket pencapresan 2024, rasa-rasanya kongsi-kongsi politik ini akan berubah. Nama-nama yang tidak masuk suara Tuhan itu kok kayaknya agak mengukur diri. Karena yang dilawan adalah nama besar. Suara Tuhan. Ataupun kalau Anies Baswedan dapat partai, dapat tiket dan definitif daftarkan ke KPU, kongsi-kongsi politik ini akan berhitung. Kira-kira siapa yang akan dinominasikan sebagai kandidat capres yang layak untuk melawan Anies Baswedan. Nah, karena 2 nama besar ini saat ini belum mendapatkan apapun, maka Tuhan-Tuhan yang bermunculan di mana-mana ini merasa pantas juga untuk maju di 2024, Pak. Bahasa Mas Awi, Tuhan Tuhan. lokal. Lokal itu. Keluar kecil. Nah, itu yang saya baca. Ganjar dapat tiket maju, saya kira konfigurasinya akan berubah secara total. Begitupun dengan Anies dapat tiket maju, bawa Tanjidor Oke. Marawis, saya kira peta koalisinya akan berubah. Buat Kang secara Emil total. lebih menguntungkan berjaket kuning terus atau berjaket warna-warni kain perca ini ala Kang Bima? Bagi Kang Emil harus realistis, kalau ingin maju di 2024 harus cari partai yang siap nenteng Kang Emil ke seluruh wilayah dan siap dipromosikan sebagai kandidat capres ataupun cawapres. Nah, Golkar siap nggak? Ternyata Golkar tidak pastinya. Ini pasti nih. Karena yang ditenteng kemana-mana itu namanya Pak Erlangga Hartarto. Itu hasil Munas, Bos. Kalau ingin mengubah nama Pak Erlangga Hartarto bukan kandidat capres, harus ada Munaslup. Dan itu peristiwanya luar biasa, Pak. Nggak main-main. Maka yang paling mungkin Kang Emil itu masuk PAN. Karena PAN adalah, di dalamnya adalah orang-orang yang percaya pada suara Tuhan. Ya, bukan hanya kepada suara elit partai. Nah, kecuali Golkar tidak menominasikan Erlangga sebagai harga mati untuk masa maju, masuklah di situ. Kan pertanyaannya adalah apakah betul partai sebesar Golkar, runner up pemilu, mau memberikan tiket kepada outsider seperti yang dilakukan kepada Jokowi 2 periode itu, 2014 dan 2019. Kan itu yang 2019 maksud saya. Itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar. Makanya kalau diiris satu persatu Kang Emil kemana, ya PAN lebih available. Yang siap menenteng Kang Emil kemana-mana, dipromosikan berpasangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Lebih Minimal dari Jawa menguntungkan Barat. ya? Lebih menguntungkan apa available? Available P3 juga available. Lebih menguntungkan dan lebih available. Ah. Ini kan sama-sama hibrid soalnya. Iya. Nah, karena sampai saat ini pintu untuk pencapresan ataupun cawapres bagi Kang Emil rasa-rasanya tidak muncul dalam Vespa kuning itu, Pak.
yang muncul dalam Vespa biru dan Vespa hijau, PAN dan P3. Iya. Nah, ini yang pastinya pasti dibaca secara lektif. Ya. Harus nambah beli Vespa kayak Kang Emil. Mas Adi pasti tahu dan sangat paham. Politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan itu narasinya konsistensi. Ini urusan partai lah gitu. Panggung belakang itu adalah tentang negosiasi gitu. Jadi kalau selama ini masing-masing partai bersuara agak berbeda, itu panggung depan. Tapi di panggung belakang ini dibuka ruang negosiasi yang unlimited dengan semua opsi. Dan di panggung belakang inilah ada aktor-aktor lain selain ketua partai. Ada Ibu Mega misalnya di sana, ada Pak Jokowi juga di situ yang ikut meramaikan panggung belakang. Nah, kalau selama ini ada narasi tentang KIB solid dan sebagainya, karena ruang belakang ini dibuka, jadi yakin akan ketemu, gitu loh. Yakin akan ketemu. Kocok aja dulu. Iya, jadi gitu kan. udah dieksplor semua. Nanti begini, nanti begitu gitu kan. Makanya narasinya solid. Kita dapat perahu. Yang penting nanti kita akan bersepakat. Ya. Karena ini sudah. Kalau ini masih blank gitu, nggak mungkin juga. Makanya Nggak mimpi mungkin beda-beda tadi itu jadi wajar ya Kang, karena Itu panggung depan. Yang mimpi depan. terlihat beda itu panggung depan. Tapi di belakangnya makin lama makin mengkerucut. Oh ini udah makin Gitu. lama, ini memang sengaja aja panggung depan kelihatannya agak betul. berbeda gini ya. tapi makin konkret. Iya. Belakangnya udah konkret ini. Iya. Anda membaca itu nggak Pak dari Madura? Ya kalau membaca statementnya elit-elit partai yang lain, bahwa capres dan cawapres KIB itu akan dikonsultasikan ke istana, ya panggung belakang Nah, yang bicara. Ini peran Itu- Jokowi di sini penting nih. Itu panggung belakang Kalau- yang bicara. Mas, kalau kata Mas Awi kan itu kan Pak Jokowi. Ya. Ini ada jarak yang berbeda nih. Anda melihat Pak Jokowi faktor, variabel Jokowi dalam arena KIB dan juga pengatur pengkondisian calon-calon ini gimana Mas? Saya cukup yakin, 1000% yakin, panggung belakang salah satu yang cukup dominan dan kuat adalah Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau mengedit ini sampai tanggal 7 September pendaftaran calon capres ke KPU. Kalau itu tidak terjadi, saya akan jalan kaki ke Madura. Minimal sampai Cikampek, Pak. atau Anda jalan kaki ini aja di Abu Dhabi. Nah, kita kan Ada jalan Jokowi itu 10 kilo. Oh iya betul. Lu ada chat itu, Pak. Cuma 10 kilo kalau MBJ terlalu jauh. Nah, iya. Tapi 30 kilo, kedutaan 40 Amerika kilo. di situ. Bos. Ini kan Iya. inspirasinya dari Kang Bima, Pak. Iya. Panggung belakang itu banyak pemainnya. Iya. Jadi yang saya lihat adalah Off scene. ya, bahwa di situ ada Pak Jokowi, peran-peran yang cukup signifikan. Tentu ada Bu Nah, Megawati di situ. Karena kita udah lengkap nih perwakilan KIB kan. Iya. Perwakilan KIB udah agak lengkap, bukan agak lengkap. Udah Agak lengkap. lengkap kurang satu lagi Iya. di bawah. Oh, Bang iya. Muni. Tapi kita Saya dapat WhatsApp dari Pak Idam. Oke. Nah, ini dulu apa namanya? kita tanya Prof Karim dulu atau Iya, tadi Prof disarankan. Prof? Halo Prof. Nah, tadi disarankan. Sarannya sederhana ya. Masuk PAN, Por. Terkait dengan momen, sarannya adalah allegro ma non trovo. Jadi memang Apa itu? langkah politik ini harus cepat, tetapi tidak terlalu cepat gitu ya. Nah, yang kedua, saya setuju ya, memang faktor Jokowi ini sangat menentukan dan gejala ini kan, dan Jokowi menyadari itu gitu. Saya bilang menyadari itu karena performanya kan berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya menjelang lengser. Baru kali ini saya melihat presiden begitu aware, begitu peduli gitu ya dengan siapa sosok penggantinya, baik ciri-ciri maupun orang gitu ya. Selain memunculkan ada apa ini, juga ini menegaskan bahwa dia apa ya? Dia tidak ingin menjadi angsa yang malas gitu ya. Artinya masih tetap ingin menjadi Bukan lemdak, guru yang gitu. pas, yang aktif gitu ya. Bukan bebek Mewarnai lumpuh. meskipun raganya tidak di istana, tetapi minimal pikiran dan hatinya ikut di sana. Jadi maka saya membaca karena aktivitas presiden seperti ini, maka petinggi-petinggi partai ya di panggung depannya akan berbaik-baik gitu kan. Seperti kita lihat bagaimana kedekatan Menhan, kedekatan Pak Erlangga gitu ya, dan menteri-menteri yang lain, baik yang tergabung dalam panitia pernikahan maupun yang tidak gitu ya. Prof, Jadi ini tiga. Prof, Tapi Prof izin. terlepas dari itu semua, ini perspektif saya akan saya umumkan. Saya lebih suka menyebut mana yang layak, tapi saya tidak akan pernah menyebut yang tidak layak.
seperti saya lebih suka menyebut ini kebaikan setiap orang. Kenapa? Karena saya ingin mengajak biarlah kita adu maniskan setiap orang ini. Biar yang tersisa itu yang manis, bahwa yang terpilih adalah mereka yang paling banyak kebaikannya. Yang belum terpilih ya kurang lengkap lah kebaikannya gitu. Jadi nggak ada yang buruk lah gitu. Namanya juga kontestasi kan gitu. Ya, gimana? Tadi kan Kang Emil disarankan masuk PAN nih, Bro. Nah, daripada ke Golkar kalau kata Bang Adi gitu kan ya tadi Pengamat ya. politik susu tumpah ini. Lebih konkret gitu ya. Setuju nggak, Bro? Saya nggak bisa jawab itu, saya bilang ya. Saya hanya baca teori, saya hanya baca hasil riset. Tetapi yang tahu persis, ya yang bersangkutan ya tahu persis bagaimana licinnya lapangan itu, bagaimana passion yang dia rasakan gitu ya, bagaimana janji yang dia buat baik di panggung depan maupun panggung belakang, termasuk di luar panggung gitu ya. Yang di luar panggung itu doanya Kang Emil dengan Tuhan yang diyakininya kan gitu ya. Jadi menurut saya kalau dianalisis per teori kan garis kemungkinan antara PAN Golkar itu sama terbukanya menurut saya. Tetapi keputusan akhirnya saya tidak bisa melampaui dan tidak bisa mengatakan itu karena saya tidak tahu. Tidak tahu, hanya pemain lah yang tahu persis bagaimana latihan yang dijalani selama ini dipraktekkan di lapangan. Saya pikir Kita tanyalah Lionel Messi kan. Nah ini, gitu. nah ini Licinnya ini lapangan. mumpung ada Mas Awi juga Ya. sekalian kan ada. Mas Awi siapa kalau main bola siapa? Iya, kan ada kita kepala daerah di luar 3 besar itu. Mas Awi bisa kita tanya soal Bukoviva. Bukoviva kan juga Iya. arti ID-nya katanya lebih Iya. Hijau, P3 hijau. hijau kan. Nah, itu kalau Kang Bima kita bisa tanya soal Kang Emil nih, Iya, gitu kan. Siapa dulu, Dit? Silakan. Brother Jawa Barat ini Iya, kan. Nah, iya. ini terkait dengan nama-nama calon gubernur kan ada di Liga 1 dan Liga 2 nih. Iya. Artinya gubernur-gubernur ini punya peluang yang dan suara yang dukungan yang juga besar gitu. Nah, Mas Emil lagi. Mas Awi ngelihatnya gimana? Calon-calon gubernur ini mana yang kira-kira punya potensi dan punya kinerja yang paling mumpuni kalau misalnya kita melihat suara Tuhan itu berdasarkan tadi kata Kang Bima, keringat Iya. dan usahanya Apa, orang-orang ini. Misalnya kalau Bukoviva apa yang kira-kira menyentuh Iya. rakyat Jawa Timur gitu Ya, dari misalnya. apa yang dikerjakan oleh Bu Kofifa misalnya. Ya, kalau Ini kita sangat diarahkan melihat Kan Jawa Timur. Bu Hovifah, Iya. nah, dia bisa menimbulkan empati dari masyarakat Jawa Timur. Contoh, 2 kali nyalon gubernur kalah, tapi yang ketiga dia kepilih gitu kan. Karena memang ada pertama rasa empati ya. Yang berikutnya kedekatan Bu Hovifah khususnya di kalangan perempuan itu cukup kuat dan cukup dominan gitu. Dan tergambar dari berbagai lembaga survei, Ibu Hovifah termasuk salah satu kepala daerah yang potensial untuk bisa running di Pilpres. Tapi itu tadi, menurut ukuran bajunya, itu cawapres itu. Kalau bajunya berdasarkan cawapres. ranking itu. Tadi menyinggung ke yang pertama tadi, Mas Dev saya menghormati, termasuk Pak Jul juga nyebut Erlangga, itu lebih melihat pada ukuran baju saat ini. Jadi kira-kira kalau Pak Erlangga itu ukuran bajunya yang pas memang capres gitu. Kalau Pak Mardiono dengan Pak Zul, ya ukuran bajunya cawapres. Kalau pakai baju capres kayaknya kebesaran. Karena kita tahu diri, dari segi suara, Golkar, suara nomor 2. Kalau teman-teman Golkar mengusulkan Pak Erlangga sebagai calon presiden, ya memang ukuran bajunya di situ. Tapi apakah bajunya itu jadi dipakai atau tidak, itu kan masih panjang ini. Itu Pak. dipakein ke yang lain kayak ke Kang Emil tadi kan. Kan pemain cadangan gitu. Tapi pemain cadangan Kang Emil. Belum tentu gitu. Iya. Nah, yang berikutnya calon kepala daerah kalau dilihat dari lembaga survei itu pasti para kepala daerah ketika ditarik untuk Pilpres itu dominan di daerahnya masing-masing. Artinya apa? Masyarakat di daerahnya itu mengakui keunggulan, prestasi dan program yang dirasakan oleh daerahnya. Lihat hasil survei. Pak Ganjar dia cukup dominan di Jawa Tengah. Pak Ridwan Kamil pun begitu, cukup dominan di Jawa Barat. Bu Hovifah di Jawa Timur. Itu menunjukkan apa? Mereka itu bekerja gitu. Mereka bukan berarti yang lain tidak bekerja. Karena yang lain bekerja secara nasional sehingga terpotretnya secara merata. Tidak terfokus di Tidak ada salah satu basis provinsi. gitu ya, kantong nggak ada Ya, kantong. kira-kira begitu. Nah, Kang Bima Kang gimana? Bima gimana lihat Kang Emil di Jawa Barat? Gini, Dan para kepala daerah kalau lain itu ya, kan kalau- udah clear ya. Bagi saya Kang Emil sosok ideal gitu. Tapi
tantangannya lebih pada akseptabilitas di partai-partai. Iya. Tapi saya ingin ngomong begini, sesungguhnya masa kampanye itu sekarang. Kalau nanti setelah daftar itu waktu terlalu singkat. Jadi apa yang diinisiasi oleh Pak Jokowi ini udah benar. Apa tuh? Melontarkan Iya, kriteria betul. presiden, wacana dari depan relawan gitu. Karena sekarang saatnya. Kan nggak mungkin nanti begitu daftar baru ta'aruf, baru buat program, nggak mungkin waktunya gitu. Dari sekarang. Jadi kalau bisa bahkan Januari itu sudah formasi sudah selesai. Nanti tinggal formalitas saja. Karena disitulah perlu konsolidasi internal partai, menajamkan gagasan pembangunan Indonesia ke depan menuju 2045 dan sebagainya. Oke. Jadi ini tradisi baru yang menurut saya keren. Nah, Tapi kalau peran kinerja seperti tadi yang Prof Karim juga udah beberkan gitu ya, itu dalam negosiasi jelang Januari ini menurut Kang Bima gimana? Ya itu. Jadi semua calon itu sekarang kampanye untuk menunjukkan kualitasnya dan jangan dibatasi menurut saya. Ya, oh ini kan gubernur Jawa Barat ya, ngapain keluar-keluar enggak? De facto adalah dia salah satu calon presiden diinginkan oleh publik. Misalnya Nomor artinya 4. apa? Jadi kalau mau jalan-jalan kemana-mana ya boleh dong, gitu. Ya nggak apa-apa juga menurut saya. Nggak usah terlalu kaku membatasi itu. Nggak apa-apa. Ya Mas Anies kan sekarang punya keleluasaan dan nggak apa-apa juga itu kemana-mana. Dan begitu pun harus kita berikan kepada yang lain termasuk Kang Emil untuk menunjukkan kualitasnya, untuk mencoba mengenjot angka-angka survei. Itu wajar aja. Tapi kalau ngomong kriteria tadi yang diberikan oleh Pak Jokowi nggak ada rambut putihnya nih Kang Emil nih. Maksud saya kan ini kriteria dari Pak Jokowi juga nggak ada kriteria lain ide-ide. udah agak berkerut gitu kan. Udah agak Tapi ini menyambung Adi Praitno ini, Kang Bima. Ya. PAN akan membawa Kang Emil ini berkeliling-keliling, memang akan kayak gitu kalau lewat PAN gitu. Kalau apa? kalau masuk Menjawab Pak. Sekarang belum akseptabilitas mengkerucut di parpol PAN. itu Saya loh. harus bilang belum. Ada Erick Thohir yang masih terus bergulir di internal partai gitu ya. Jadi masih cukup terbuka lah dan dinamis. Dinamis ya. Nah, Oke. Untuk nomor 2 ya. Nah, ya. Ya. Nah, terus gini, ada yang mengatakan bahwa kalau ingin ngelihat Indonesia dipimpin oleh Mas Anies, maka lihatlah Jakarta. Kalau mau Indonesia dipimpin oleh Mas Ganjar, maka lihatlah Jawa Tengah gitu. Nah, kalau kita lihat di Kang Emil, apa kekuatannya untuk keliling, kan perlu ada narasi, ada Perlu ada gagasan, jualannya. ada jualan. Kira-kira dari Jawa Barat apa yang bisa Kang Bima sarankan untuk Kang Emil dibawa ke level nasional gitu? Bagus pertanyaan ini. Gue mau nanya dari tadi susah betul. Iya. Kalau Kang Gua tahu Emil kan maksud lu. Iya. Hebat loh. bisa dilihat agak mundur ke belakangnya panjang. Ya. Episode sebagai konsultan, episode sebagai wali kota, dan episode yang lebih besar lagi di Jawa Barat begitu. Dan dari situ ada pola yang sangat kelihatan gitu. Bagaimana birokrasi ya, dibuat menjadi lebih inovatif. Itu kuncinya. Ya, kalau kita lihat RK identik dengan inovasi. Nah, ke depan ini harus ada terobosan-terobosan baru, harus ada hal-hal yang out of the box. Pak Jokowi sudah banyak melakukan itu. Jadi penggantinya nggak boleh mundur. Oke. Harus lebih inovatif lagi ke depan. Jejaknya di Bogor yang Anda rasakan langsung apa Kang? Wah, Misalnya. banyak. Jadi salah satu pola Kang Emil yang sangat khas adalah seluruh kota-kota di Jawa Barat ya didorong untuk berkolaborasi membuat youth center. Ya, membuat semacam apa namanya hub bagi anak-anak muda, co-working space gitu. Itu mengenergize birokrasi. Itu satu. Kedua, ruang publik diperbaiki. Taman-taman, alun-alun itu dibangunkan di seluruh Jawa Barat. Selain hal-hal lain tentunya. Dengan desain arsitek gratis dari beliau ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak didasarkan pada suara Tuhan, soal kinerja. Nah ini gue baru mau nanya nih, karena kan Lu mau nanya terus? bukan karena suara Tuhannya itu kan Muncul merakyat, terus ya kan tapi. bos, Iya. merakyat, Terus tapi. apa, Iya, ya kan, Sederhana, sederhana, merakyat. belusuan. Jadi kalau ditanya tentang kriteria capres, ya ini aspek-aspek yang sifatnya secara umum. Kira-kira capres apa yang akan dipilih dan relatif disukai oleh publik? Pasti yang pertama adalah capres yang sering bisa ditemui oleh mereka, yang disebut dengan merakyat. Pakaian sederhana, suka belusukan, syukur. Kalau ngasih sayun itu Pak, kasih sumbangan-sumbangan yang sifatnya realistis. Sayun itu bahasa pesantren, artinya sesuatu yang sifatnya konkret dan bisa dibawa oleh publik.
Dan itu yang ada di benak mereka. Mungkin ini inline ya dengan portofolio dan basis demografi pemilih kita yang memang 65% adalah kelas menengah secara ekonomi, pendidikannya juga rendah, lulusan SMA, SMP, SD, dan tidak sekolah. Inilah yang kemudian membuat preferensi rasionalitas berbasiskan kinerja, ya ini hanya menjadi konsumsi kelompok pemilih rasional seperti kita-kita, seperti Prof. Karim dan seterusnya, yang ditanya soal kinerja. Kalau kita bicara tentang diskursus soal Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Anies, Ridwan Kamil, Hovifah dan Ganjar. seterusnya, orang tidak bicara apa yang mereka lakukan, tapi mereka bicara tentang seberapa sering mereka berkunjung dan seberapa sering mereka memberikan sesuatu terhadap rakyat. Ya, ya. Nah itu yang sebenarnya tidak make sense antara suara Tuhan tapi dengan gini suara juga, rakyat iya. tadi. Gini Raja juga. elektoralnya Gua nggak mau begitu ya. challenge pandangan lu nih sebagai sesama yang pernah bergiat di dunia perkonsultanan ini kan. Peneropong suara Tuhan. Jangan-jangan merakyat itu menjadi syarat wajib. Ya. Nah yang lain ini syarat sunnah nih, yang lain. Ya, bersih dan merakyat ya, ya. semuanya harus merayat. Gara-gara Pak Jokowi bikin standar dengan belusukan ya semuanya harus kayak gitu. Jadi ngasih itu semuanya ya harus ngasih. Baliho di mana-mana semuanya harus baliho. Udah jadi syarat wajib gitu. Nah sekarang kalau syarat wajib udah dipenuhi, baru syarat sunnahnya ini yang kemudian diperlombakan gimana? Nah, syarat wajib dalam negosiasi ini gimana nih menurut lu? Dan Ya, syarat sunnah. kalau bicara partai tentu variabelnya banyak. Ada partai yang masih yakin dengan kekuatan partai politiknya. Golkar dan PDIP masih meyakini suara partai mereka kuat. Tapi PAN dan P3 kan mendengarkan suara rakyat berdasarkan survei-survei. Kalau ditanya soal preferensi alasan memilih, itu tadi Pak. Preferensi yang disebut dengan sederhana. Jadi orang sampai sekarang isi pola pikirannya itu belum tergantikan bayangan mereka soal Jokowi. Jokowi ya terlepas dia dikritik begitu banyak soal kebijakan politiknya, soal performa politiknya dianggap tidak firm, tapi orang ketika sering wilayahnya dikunjungin, bantuan sosial, dibangun infrastruktur, itu mengapresiasi dan sampai sekarang itu belum ada gantinya. Kalau cuma jago ngomong, ganteng tampilannya seperti melodrama, orang udah nggak nyambung sekarang. Kamu datang ke kampung kami, apa yang bisa dilakukan? Karena banyak wajah-wajah pemimpin yang menurut mereka kalau dilihat rekam jejaknya adalah wajah-wajah medsos yang tampil, Pak. Wajah celing ini ya. Bocah celing-celing itu, bukan sesuatu yang konkret. Nah ini yang sebenarnya kenapa di survei-survei nama-nama yang besar itu selalu muncul. Karena yang terasosiasi dalam mereka itu adalah medsos, media mainstream, dan kerja-kerja yang mereka bangun selama ini. Cuman kan problemnya, suara Tuhan bagi elit ini kan dianggap tidak penting. Elit-elit inilah yang salah satunya mendowngrade bahwa kerja-kerja kepala daerah seperti Anies, seperti Ridwan Kamil, seperti Ganjar Pranowo, itu nggak ada artinya. Mereka ini hanya wajah dan pesona-pesona medsos gitu ya. Yang real punya basis kekuatan politik itu adalah partai. Karena mereka berjejaring ke tingkat RT dan RW. Dan itu yang sebenarnya ditolak oleh Kang Bina dengan Kang Awi. Mereka cukup bisa mengukur kemampuan mereka bahwa tidak ada kader-kader mereka yang kemudian surveinya menjulang sampai melampau langit. Pertarungan ini akan sampai detik-detik akhir pendaftaran ke KPU tanggal 7 September. Nah, disitulah kemudian akan dimulai segala-galanya. Sayun Jadi akan terlihat di situ ya. betul. Jadi bagi saya siapapun yang mau maju di 2024 jangan kelihatan pintar dan cerdas dan menunjukkan kinerjanya. Salah betul itu. Harus low profile Low gitu ya. profile, bajunya nggak ganti-ganti, agak lumpur-lumpuran, mau hujan-hujanan. Dan itu yang kemudian sensasional. Ketimbang bicara indah-indah, tapi kakinya nggak nyentuh tanah, orang nggak ngerti maksudnya apa, itu nggak make sense, Pak. Siapa itu? Nah, dari Wallahu alam bishawab, itu yang celing. Nah, Itu yang celing. dari 6 nama itu yang suara Tuhan kata Kang Bima tadi bisa dikategoriin nggak? Yang paling nggak mandi-mandi dan yang paling yang paling celing gitu. Ya, Nah, coba. masuk semua itu loh Pak. Masuk semua. Syarat wajib udah masuk. Itu masuk semua. Oh, udah. Tapi memang kalau dilihat preferensi secara umum, nah replika politik dari Pak Jokowi itu Ganjar, Pak. Jadi kenapa misalnya Ganjar saat ini elektabilitasnya tinggi, sekalipun sudah mulai disusul oleh sekalipun mau disusul oleh Anies Baswedan efek deklarasi, karena satu, orang melihat Ganjar itu dianggap sebagai replika dan portofolio politiknya Jokowi. Ya orangnya sederhana, ya tidak terlampau eksklusif. Yang paling penting adalah basis konstituen pemilih Jokowi itu ke Ganjar, bukan ke yang lain. Dan yang ketiga adalah relawan-relawan Jokowi di mana-mana, mau mereka 4 mazhab, 5 mazhab, itu dukung Ganjar Pranowo semua. Dan yang ketiga yang paling penting, Jokowi ini adalah orang yang percaya survei, persis Kang Bima.
nggak mungkin dukung Ganjar kalau tak elektabilitasnya paling tinggi, Pak. Nah. Kalau Ganjar elektabilitasnya paling bawah 15% misalnya, nggak mungkin diusung. Anggaplah elektabilitas yang paling tinggi itu Puan Maharani, pasti Jokowi itu akan mendukung Puan Maharani, bukan yang lain. Oke. Nah, Nah, Kang Bima ada tanggapan tipis-tipis Bang Dev dulu. udah mau cabut, Ri. Oh, iya. Jadi kita ke Bang Oke. Dev dulu kali ya. Sapa dulu dia. Bang, ini kan ini penting juga nih, Bang Dev ini tergantung partai-partai tadi. Kan kalau kata pengamat politik susu tumpah ini kan Nggak perlu. nggak nyambung nih, Nah. Kang Bima cerita prestasinya luar biasa. Nggak, rakyat nggak lihat itu. Artinya kan bukan ya, dan ketua partai juga nggak lihat itu. ketua partai nggak lihat itu, harus yang low profile, baju nggak ganti-ganti gitu kan, sabun Sepatu ya, berlumpur. sabun kalau perlu, sampo itu yang saset-saset gitu loh, Mas Dev ini. Kalau udah habis tuh di Odolnya digulung ya, ya. Gitu ya. ya sabun batang gitu, Mas Mas Dev nggak relate itu. sabun batang. Apa itu? Nah Mas Dev, apakah partai-partai dalam posisi negosiasi antar mereka di internal dan antar koalisi atau keluar koalisi, yang dipakai ini ukurannya apa? Ukuran Seun Adiprai tadi, atau ukuran kinerjanya Kinerja. ala Bima Arya Sugiarto ex Prof Karim Suryadi tadi. Gimana Mas Dev? Tadi baru mau ngambil sabun dulu nih, mau ngasih lihat bosnya masih pakai sabun tangan. Masih pakai Lifebuoy kita. Wah, Anyway. Belum iklan. Kalau live iklan lucu juga kita mandi di sini. Kalau disebut lagi. Anyway. Ayo Unilever silakan. Iya, ya, silakan. Oke, lanjut. Oke, anyway, ya gini, kalau untuk komunikasi menentukan calon ya itu pasti kita serahkan sepenuhnya kepada para ketua umum. Jadi ya kita bisa membuat segala macam pandangan lah, kita bisa buat satu wacana, narasi di luar, akan tapi ujungnya itu pasti adalah kesepakatan antara para ketua umum yang mempertimbangkan berbagai macam hal. Ya. Tapi dari satu hal yang pasti itu jangan justru kita tuh melakukan penekanan dari luar, memaksakan untuk mencapaikan suatu keinginan yang kita mau. Karena kenapa? Ini saya ngelihat dari pemerintahan hari ini. Ketika ada penolakan kepada Rini Suwandi lah contohnya ya di periode lalu, sampai ditolak diterima di Komisi 6, ada forum resmi mengatakan untuk meminta diganti, akan tapi sampai akhirnya pun juga tidak diganti. Begitu juga dengan tokoh-tokoh politik lainnya di dalam pemerintahan ini. Nah, saya bisa ngambil satu contoh bahwa jangan juga dari luar itu memaksakan kehendaknya, membuat satu narasi bahwa harus ini, kalau tidak pasti akan hancur semuanya. Justru yang tadi disampaikan juga oleh Mas Bima ya, Mas Badawi juga dengan Prof Karim, semuanya itu bahwa semuanya yang berkeinginan, berkehendak, yang memiliki hasrat ingin maju dalam pertarungan demokrasi nanti, ya terus tunjukkan kemampuannya, terus tunjukkan hasil karyanya. Nah, sehingga dengan itu masyarakat sendirilah ya yang berkristal, dan akhirnya para tokoh-tokoh partai ini melihat bahwa inilah yang terbaik. Maka itulah Pak Erlangga terus kembali lagi nih kita kampanyein, terus mengkapitalisasi kinerjanya beliau, terus menaikkan semua keberhasilan dan ketercapaiannya. Kenapa itu adalah salah satu langkah untuk menuju di ujungnya itu adalah hasil kesepakatan di KIB. Nah, karena saya tidak bisa mengatakan bahwa KIB itu akan segera menyepakati, segera membuat keputusan ya, karena itu yang tadi dikatakan oleh Mas Bima, itu pembahasan itu adalah di panggung belakang. Nah, panggung belakang ini tetap dinamikanya tetap berjalan, komunikasinya tetap bergulir sehingga tidak ada kemandekan, dan juga tetap ada keyakinan bahwa KIB akan tetap mencalonkan secara solid di pemilu di 2024. Oke, Mas thank Dev, you. terima kasih banyak Terima atas kasih, Mas waktunya Dev. Mas Dev. Tetap Yo. istiqomah, dan kita tunggu apakah ada gocekan-gocekan terakhir Iya. ya. Dan ternyata Mas Dev masih pakai sabun batang ini, Iya, mantap juga. Mantap juga. Iya. Sekaligus jadi brand ambasador sabun batang dan Erlangga Hartarto ya. Jubir kita. Thank you Mas Dev. Yo, baik, Sehat-sehat mohon Mas Dev, izin. bye-bye. Yo. Nah, ada satu terakhir yang menarik tadi, Jokowi faktor ya, kata Mas Awi, itu kan Jokowi. Iya.
Padahal kata enggak, Jokowi penting dalam variabel kalau katanya. Tapi ini ada satu kemarin yang mencuit ya, di Ya. tweet dan di Instagram agak rame nih Mas Faisal Riza. Mas Faisal dari Iya, PKB. dari PKB nih ya. Kemarin Jokowi bilang bahwa akan mengambil tindakan serius Nah, Pak Idam. kalau tidak ada capres yang konsisten di 30%. betul, kita tunggu Pak Idam. Nah, ini menarik nih, isunya Jokowi bakal bertindak jika suara capres tak capai 30%. Nah, ini pasti akan ada langkah-langkah. Pak Jokowi tidak akan mendiamkan. Tata gue contek dulu ya Mas Riza ngomong apa. Mungkin pengamat Susu Tumpah silakan. Nggak tahu ini, mimpi apa politisi tiba-tiba bicara begini. Ini kan pemilu kan masih lama, jadi wajar kalau kemudian survei-survei itu masih di bawah 30%. Tapi ada kok kandidat capres yang surveinya di atas 30%. Surveinya, apa namanya, ex mantan lembaga surveinya Kang Bima. Carta kayaknya Ganjar di atas lebih dari 30%, melampaui yang lain dengan simulasi 3 nama ya. Jadi ini nggak benar juga sebenarnya yang dikutip oleh politisi PKB ini. Nih, Kang Hasbo Faisal saya Riza bacakan itu. ya yang lebih lengkap verbatimnya ya, izin. Akan ada langkah yang sangat serius dari Pak Jokowi setelah melihat semua capres tidak ada yang stabil di angka survei 30%. Percayalah, tanda seru. Mungkin ada sekali Mas Ganjar tapi tidak stabil mungkin dalam Ya, perspektifnya. karena beda survei, Mas beda Riza. yang di atas gitu. Betul. Ya kalau Ini- melihat Beda survei-survei angka. teman-teman kan ada yang 30 lebih lah Ganjar Pranowo. Ada yang 17. Anies juga hampir mendekati, ada yang 17 karena ya. kita agak mafum dengan kejutan-kejutan menarik dari Pak Jokowi. Iya. Masih ingat 2019 kita udah percaya betul kayaknya wakil presiden cawapresnya namanya Mahfud Prof MD. Mahfud MD. Ternyata Iya. pas diumumkan Prof Prof yang lain, Ma'ruf. iya. Profnya kita udah. Itu kan digocekkan menit-menit akhir tuh. M juga namanya sih. Profesor, doktor, ya kan gini-gini semua kan. Wow, Mahfud, Ma'ruf. Baru tahu lo di situ kan? Baru Ma'ruf tahu. Amin Prof. Pak Maruf. Ya itu kemudian kita lihat Pak Ma'ruf. ini offside. mantap. Pak Maruf baik kok, kayak Pak Kiai. Apa namanya? Lupa lagi mau apa. Pak Prabowo tidak masuk ke dalam kabinet. Padahal pertarungannya di dalam 2 kali pemilu keras banget. Jadi Artinya, Intinya ya apa Pak tuh? Jokowi akan melakukan sesuatu dan itu mungkin dan sangat punya pengaruh. Gimana menurut Anda? Ya saya nggak tahu persis ini kenapa politisi ini bicara ini. Maksudnya Pak Jokowi 3 periode gitu. Atau ada penundaan pemilu. Kalau itu maunya bilang aja, nggak perlu harus presiden harus ngambil langkah strategis karena tidak ada elektabilitas capres yang tidak stabil di angka 30%. Nggak usah tedeng aling-aling. Sebutin aja maunya apa gitu loh. Ya kalau bukan penundaan pemilu, kalau bukan 3 periode, apa sensasinya? Apa mungkin jangan-jangan Nggak ada sensasinya Pak. jangan-jangan jualan Caimin mungkin. Ya wallahu alam bisawab, mereka kan pasti punya dalil. Kalau sensasinya itu misalnya supaya kandidat capres itu maju, supaya dapat partai, ya tidak ada yang kemudian ini bisa bikin sure. Nah yang bikin sure ini kalau ditafsirkan, Jokowi itu mau 2 periode, Jokowi itu ada penundaan pemilu, dan itu didukung oleh partai-partai. Kalau itu yang terjadi ini mengerikan sekali bagi demokrasi. Jadi bukan karena elektabilitas tidak stabil di angka 30%, dianggap tidak memenuhi suara Tuhan. Kan itu logika yang fatal dalam berdemokrasi. Pemilu mah pemilu aja. Pemilu ya pemilu aja. Mau tingkat partisipasinya cuma 40%, Mau kayak survei 60%, semuanya 5%, nggak ada urusan. Logika pemain papan tengah ini mantap ini air udah mulai meluber ke papan tengah. Iya. Itu loh bos, mungkin Betul, bos. yang saya baca ini, yang dari statement-statement kawan Bang Faisal ini, kok rasa-rasanya kalau ada yang belum ada elektabilitasnya melampaui 30%, kayaknya Jokowi cocok nih gitu ya 3 periode. Kayaknya Jokowi cocok nih penundaan pemilu dengan alasan macam-macam inflasi dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, kalau itu maksudnya menurut saya tak usah lah. Ya, mending bagaimana kita dorong supaya partai-partai ini mendeklarasikan siapa jawaban mereka untuk 2024. Suruh bekerja supaya angkanya tidak stagnan. PKB dan Gerindra dukung Prabowo tuh. Prabowo biar naik dari 19 jadi 25, 30, 31 dan seterusnya. Itu jauh elegan, jauh lebih profesional bagi kita yang melihat persoalan demokrasi itu harus jauh lebih substantif, bukan hanya persoalan-persoalan prosedural ya. Gimana? Jadi ketimbang menurut saya hanya ramai di medsos, tidak ada sensasinya, ya mending aja sebut maunya apa. 3 periode atau penundaan pemilu. Udah itu aja. Oke Mas Awi. Ya. Sampai mendengar yang serupa nggak nih di koalisi? Iya, Rekan dia kan- koalisi nih yang nge-tweet Jangan nih. tidak hanya rekan koalisi, ketua komisinya Mas Awi Ketua DPR. komisinya betul. Ketua Ya, komisi Nggak 6 dekat ini. ya. Pasti ngerokok bareng jadi ini Mas gini, Awi. Jadi tweet Mas Faisal itu jangan langsung dimaknai negatif.
Jokowi bertindak, kan ini kan konsisten dengan pernyataan yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa ada campur tangan Jokowi. Mungkin yang dimaksudkan Jokowi lebih serius mengendorse calon tertentu supaya 30%. Itu dugaan. Kan harus konsisten dong. Ya. Tadi ada katanya Jokowi endorse. Soal kemudian ada isu-isu yang lain kita tidak dalam konteks itu. Kalau pembicaraan dari tadi kaitannya dengan ada endorse Jokowi dan semacamnya, termasuk KIB tadi sempat diasosiasikan di panggung belakangnya komunikasi dengan Jokowi. Kami partai politik anggota koalisi kalau dikatakan tidak komunikasi dengan Presiden Jokowi itu bohong. Karena kami koalisi hampir intens selalu intens komunikasi dengan beliau. Termasuk juga ketika dulu membentuk KIB. Tapi beliau membebaskan. Ya. Dan yang tidak tersinggung dari tadi, ini kan berdasarkan informasi yang kami terima juga kan kayak Anies Baswedan kan seolah-olah dijauhi oleh Jokowi. Padahal kenyataannya informasinya beliau sudah ketemu 4 mata. Terus ada tindak lanjut sarapan di Solo kan. Itu kan tidak bisa dibaca satu yang tidak berkaitan gitu. Jadi jangan seolah-olah memposisikan bahwa Presiden Jokowi itu berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan. Oh, kami enggak, Mas. Kami enggak. Kan kan kita menghimbau jangan seolah-olah gitu kan. Bahwa kemudian Presiden Jokowi melontarkan simbol sinyalemen itu kan dalam rangka ya menaikkan memeriahkan supaya tidak sepi-sepi amat lah menjelang Pilpres ini ya. Supaya ada sur-sur juga naik kan gitu. Supaya yang 30% bisa tercapai. Nah, itu Mas Bima, banyak yang merasa juga, oh ini waktunya papan tengah ini muncul juga. Karena di beberapa survei misalnya papan-papan tengah ini, cawapres paling kuat nih ada di papan-papan tengah kan tadi. Kang Emil sama Sandi ya, Bu Kofifa, segala macam itu kuat sekali. AHY, gimana? Seperti saya bilang tadi, ini tradisi baru yang keren. Pak Jokowi berani untuk membuka wacana itu. Yang tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Karena tugas pemimpin itu ya regenerasi, menyiapkan pemimpin berikutnya. Itu clear gitu. Dan kalau kita lihat Pak Jokowi sudah bertindak sebelum nanti. Jadi kalau tadi bilang Pak Jokowi yang bertindak, sudah bertindak kok. Dia banyak cawe-cawe, banyak bicara dan membuka ruang. Sudah Pak Jokowi, dilakukan berarti sudah ya, dilakukan. belum Pak Jokowi kita tahu mendorong Erick Thohir, mendorong Mas Ganjar juga gitu kan. Tapi kan itu di-challenge oleh Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan kemudian akan lihat, survei yang akan bicara, only polls will tell. Ya, sejauh mana endorser itu kemudian disambut dengan baik oleh para kandidat untuk membuktikan bahwa mereka memenangkan hati rakyat gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, jangan kita terjebak hanya melihat angka awareness atau popularity, 30% tadi. Ya, kalau survei itu kan harus dibaca dalam sekali. Yang variabel yang sangat menentukan di situ adalah likability, ya tren dari likability atau kedisukaan. Ada yang awareness-nya tinggi, tapi orang nggak terus suka, gitu. Agak aneh figurnya, gitu kan. Nah, yang harus kita cermati adalah yang trennya naik, kemudian likability-nya juga bagus, gitu. Artinya performance kinerja bisa 11-12, tapi hati nggak bisa bohong. Orang yang disukai apa, kan gitu. Nah, kalau lihat di situ ya, Kang Emil lumayan. Kedisukaan tadi, likability-nya itu nyambung dengan peningkatan awareness tadi. Nah, ini karena udah bicara survei disukai dan tidak disukai nih, Kang Bima membridging pertanyaan terakhir kita nih untuk menutup kali ya. Nah, persoalannya satu lagi adalah ini kayak surveinya itu kayak buah durian kalau kata teman saya itu Panji itu bilang. Buah durian tuh ekstrim kanan, ekstrim kiri. Orang suka banget sama durian atau benci banget sama durian. Gak ada orang tengah-tengah tuh sama durian tuh kan. Nah, inilah yang akhirnya berkaitan dengan faktor Jokowi juga, bahwa ada orang yang benci banget sama Pak Jokowi ya, yang kemudian terkanalisasi katanya di Mas Anies gitu. Dan cinta banget sama Pak Jokowi yang terkanalisasi di replikanya Pak Ganjar, kata Adi Pray tadi gitu. Nah, ini mana artikelnya tuh Pak Idam? Ada artikel kita tuh. Bang Hasan yang ngomong Bang Hasan yang ngomong. Ya, ini kutub Jadi, polarisasi lama kalau yang KIB, diteruskan. Kabinet Indonesia Koalisi Indonesia Bersatu, kalau mendorong calon-calon yang membawa polarisasi, ini nggak ada yang bersatu nih gitu. Nah, coba lihatin nih. Kata Bang Hasan gitu. Pendukung Anies dan Ganjar yang tak bisa akur, ini kayak supporter Inter sama AC Milan, nggak mungkin bersatu tuh mereka tuh kan. Nah,
Ya, jadi disinilah gunanya political engineering. Ya. Nah, para pemangku kepentingan, orang yang diberikan mandat oleh konstitusi, perundang-undangan dan suara Tuhan tadi, Ya. yang menentukan siapa yang akan dicalonkan, siapa Ya. yang bisa dicoblos oleh rakyat. Disinilah waktu untuk berperangnya, karena kutubnya ini kutub lama yang capek gitu. Iya. Pertarungannya akan lanjut Jadi lagi. toren-toren kebencian. Nah, kalau istilahnya Pak. Cawan. Canggih juga istilah. Mantap juga Iya. gue lihat. Sebetulnya polarisasi yang tajam itu biasa terjadi juga di negara maju. Seperti Amerika, antara Betul. kutub Demokrat dan Republik, nggak apa-apa. Jadi orang bisa membaca gitu. Tapi kan basisnya ideologi itu, Nah, Kang. itu belum selesai saya. Ah, oh, iya, sorry. Nah, Indonesia ya mungkin bagusnya adalah mengarah kepada sistem kepartaian yang sangat sederhana. Ini menuju multipartai yang lebih sederhana lagi. Nanti lama-kelamaan mungkin cuma ada 3 atau 4 partai yang bergabung di 2 kutub besar begitu. Dengan catatan lebih ideologis, tidak sektarian gitu. Nah, jadi betul harus ada political engineering yang membuat polarisasi ini tidak hanya berbasiskan isu-isu primordial yang jadul gitu. Dan saya kira semua sekarang bekerja ke arah sana. Semua sekarang bekerja ke arah sana. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan para elit politik termasuk KIB itu adalah mencoba mengantisipasi itu. Jangan sampai tajam seperti di 2019 lah. Kita inginnya saling mengisi itu. Kalaupun ada 4 pasang, ya semua terrepresentasikan di situ. Kalau sekarang ini potensinya setuju nggak Kang? Yang Ya. seperti yang Bang Hasan bilang. Kalau mencalonkan 2 orang ini nggak mungkin tuh. ya pasti akan lanjut lagi. Itu Iya. betul. Kebencian ya. lamanya Nah, ini. itu ada segmen yang susah ketemu. Padahal yang di atasnya ini Sudah udah ketemu. baik kan, Iya. udah ketemu, udah inilah. Tapi yang di bawah ini ada udang kepalang cerai, ada putus, rumah tangga bubar, gitu. Ini udah macam-macam, ini PR kita memang di bawah. Iya. Gitu. Dan isunya isu sektarian lagi, isu primordialistik lagi. Orangnya mungkin boleh berganti. Dan basisnya ketokohan. Dan basisnya ketokohan bukan ideologis. Artinya kan problemnya sama kan. Berarti Anda sadar ya bahwa partai ini gunanya partai untuk Iya. melakukan political engineering yang lebih sehat untuk demokrasi ke depan gitu ya. Gampang mau ngomongnya simpelnya kan ada ajakan biar nggak usah mencalonkan 2 orang ini gitu. Iya, Anda ini Saya kan cerdas. menerjemahkan Bang kata-kata Hasan ini, Anda. ya. Saya menerjemahkan kata Nggak, Anda. Ini Setuju saya nggak, harus Kang? konsisten ya. Ya bagaimanapun misalnya ya, kalau ada satu yang dianggap dekat dengan situ, tapi suara rakyat gitu loh. Ya harus diapresiasi dong. Ya masalahnya adalah tugas kita kemudian ketika memasuki kontestasi itu dibuat moderasi. Di tim itu kemudian di apa ya, dipoles dan sebagainya. Supaya minimal dialas lah. Karena gini, apa jaminannya ketika kandidat itu kemudian tidak dibuat maju, kemudian polarisasinya nggak terjadi? Nggak juga, belum tentu. Jangan-jangan tokoh Malah, baru yang malah menjadi dimajukan. mitos. Nah, Ya. nanti ada calon lagi yang dimitoskan baru. Kira-kira begitu. Ya enggak lah, kita ikutin aja flow-nya. kan? Anies baru atau Ganjar baru dengan wajah yang berbeda. P3 merasa hal yang sama nggak dengan Hasan Asbi ini? Jadi gini, KIB itu dibentuk salah satunya untuk mencegah kebuntuan politik. Supaya tidak hanya seolah-olah kita pilihannya itu hanya 2 kutub gitu. Kalau kita berani menawarkan alternatif, kenapa tidak? Terbukti ketika KIB bikin 1 kutub poros koalisi, barulah bermunculan yang lain. Ada teman-teman Prabowo, Gerindra dengan PKB. Sementara PDIP kan sudah bisa berdiri sendiri. Itu kan sudah 3 kutub ini. Tidak bisa dilepaskan misalkan di antara 3 kutub yang berseteru ini akan masuk ke kontestasi. Namun kalau ada kutub yang ketiga, paling tidak konsentrasi masyarakat itu tidak hanya terfokus pada 2 kutub itu. Itulah yang kemudian salah satu engineering politik yang kita munculkan supaya ada alternatif itu. Jadi Nah. calonnya lebih banyak aja, bukan membunuh Ya, kesempatan ini ya. politik itu harus ada peredam, Pak. Jadi kalau politik nggak ada peredam, itu bisa panas suasana gitu. Oke, nah kita ke Prof. Karim nih. Prof. Karim lebih setuju yang mana nih? Mas Bang Hasan Asbi bilang ini 2 kutub polarisasi lama yang akan membuat kebencian itu terus menerus dari 2012 gitu katanya. Gimana Prof. Karim? Ya, pertama saya akan bicara 3 hal ya. Tadi dibilang suara polster, suara Tuhan itu tentu saja kita batasi hanya berlaku bagi polster yang benar. Ya, polster yang benar dan ditujukan untuk tujuan yang benar gitu ya. Karena di banyak negara kan polster menjadi racun juga. Kemudian yang kedua, pembelahan sosial itu memang ada, tetapi kita melihat arahnya sudah merapat. Memang ada segelintir orang, sekelompok orang yang
berhati keras gitu, berkepala keras, tapi itu jumlahnya makin sedikit. Jadi menurut saya jangan terlalu horor melihat perpecahan itu. Karena apa? Karena apa yang menjadi sumber perpecahan, misalnya sektarianisme politik, politik identitas, itu ternyata bukan melekat pada orang, tapi dilekatkan pada orang. Saya melakukan bibliometrik tentang politik identitas, di mana masuk sekitar 20.000 entry tentang politik identitas. Ternyata politik identitas itu ada pasarnya, kemudian ada produsernya, kemudian ada pelakunya, ada waktunya, dan itu sekali lagi tidak melekat pada orang. Jadi bisa saja ia digunakan oleh siapapun pada masa manapun. Jadi sama dengan teorinya Scivola tentang kebodohan gitu ya, bahwa politik identitas ini tidak melekat pada satu segmen atau orang tertentu. Kemudian yang ketiga, saya setuju kalau makin banyak alternatif itu akan memberikan peluang lebih baik. Tetapi berapapun calon yang ada atau dicalonkan ya tergantung mindset kita gitu ya. Mindset kita yang akan menentukan apakah perpecahan itu ada atau tidak, karena kan trennya selalu begitu, polanya selalu begitu. Ketika kandidat ini masih berhadapan-hadapan dalam konteks kontestasi, maka selalu dicari perbedaannya gitu. Dibeda-bedakan meskipun pendapatnya sama. Contoh misalnya, dalam debat presiden kita tidak pernah menemukan sebuah pandangan yang diametral berbeda. Tetapi masing-masing pihak menganggap dan menjelaskan inilah posisi yang kita. Nah, ketika sudah selesai didekat-dekatkan, polanya akan seperti itu. Nah, dan ini bagi seorang Karim Suryadi yang bukan pollster, bukan juru bicara, ya makanya konsisten bicara kinerja saja, karena orang bisa saja digoda oleh dramaturgi, orang bisa digoda oleh pencitraan, bahkan oleh tipuan, tapi tidak ada orang yang bisa ditipu selamanya. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Prof. Karim atas perspektifnya. Salam buat semua. Terima kasih Terima Prof. kasih, Karim. Prof. Ya. Mantap Ya, itu Bang. backgroundnya itu mantap juga Prof. Ya. Mampirlah kali-kali. Di Kita subscribe Ya, collab biar lah sama politik itu total. jadi Iya, damai. kita Ya. collab lah sama total Ya, politik. buat Ya. Haji Fahim, Mas Awe, Mas Bima. Siap. Terima kasih. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terakhir nih, Gua belum sampai keberanian gua masang background foto gua sendiri. gue juga. Iya. Tapi Prof. Karim udah mantap. Nah, Udah sampai makomnya gitu loh. Kalau kita Ya. belum. Gitu. Pengat politik Madura silakan. Ini ada ide yang agak breakthrough kalau kata Ari ini. Daripada melestarikan kebencian menahun, ya ini partai-partai ini sadar diri dong. Iya. Desain politiknya harus pas supaya Kalau menghentikan mau kebencian. nggak polarisasi, jangan calonkan orang-orang yang membawa polarisasi itu. Kalau kata Bang Hasan, pilihannya dua. Tidak mencalonkan sama sekali, atau memasangkan mereka berdua. Iya. Nah, Ya, lebih saya mungkin kira yang mana tuh? logika-logika itu keliru ya. Pemilu itu ya tempat orang berkelahi dan tawuran dan saling membenci. Itu nggak ada masalah. Pemilu itu bukan majlis taklim ya, tempat orang salaman dan saling rangkulan. Bukan. Dalam demokrasi, kita membenci orang itu boleh. Teman-teman bisa cek literatur demokrasi manapun. Kita boleh tidak suka, kita boleh membenci orang lain. Tapi jangan pernah menghalang-halangi orang lain untuk ikut berkompetisi dan ikut pemilu. Itu kunci demokrasi. Anda boleh tidak suka ke Ganjar, Anda boleh tidak suka ke Prabowo, ke Anies, ke Ridwan Kamil, dan semuanya. Tapi jangan pernah menghalang-halangi mereka dengan cara apapun untuk ikut bertanding. Itu prinsip demokrasi. Di situ saja polarisasi itu pasti ada, dukung-mendukung. Yang tidak boleh itu polarisasi menggunakan cara-cara kekerasan, fitnah, kafir mengkafirkan, surga neraka, dan seterusnya. Itu haram hukumnya. Karena itu mereduksi dan menghancurkan demokrasi kita secara substansial. Nah yang kedua, kalau kita kuliti satu persatu angka-angka statistik siapapun, memang basis konstituen pemilihnya Ganjar dengan Anies itu bagaikan minyak dan air yang sulit untuk ditemukan. Bainas sama wal lubang sumur. Bagaikan langit dan lubang sumur. Jaraknya jauh betul Pak untuk disatukan. Jadi ini adalah argumen-argumen yang sebenarnya cukup menurut saya ya taktikal. Dan ini agak sulit untuk dihilangkan efek polarisasi 2014
2009 dan 2014. Ya biarkan saja. Yang penting mereka itu nggak acung-acungkan senjata dan mengkafir-kafirkan, Pak. Tapi katanya luka bacoknya ini belum sembuh-sembuh dari lama. Nggak ada, Biasanya nggak ada tuh kan yang luka kita bacok. kalau pertarungan politik pemilu ini kan kayak Kang Bima dengan 2 kali Ada. pemilunya kan paling gores-gores saja Memang nih. efek Ini 2000 luka bacok nih, Bang. Memang ada lah, kuburannya dipindah ada, tapi itu kan tidak terjadi secara masif. Orang menikah gara-gara beda pilihan politik ada, tapi itu kan tidak terjadi secara masif. Hanya cuplikan-cuplikan kecil. Sekarang Majelis Taklim akur kok. Karena- Sekarang main-main futsal akur kok. Tongkrongan-tongkrongan akur Ya kok. ntar 2024 berantem 2024 berantem. mereka. Itu kan persoalan biasa. Jadi Pak Pakai Prabowo lari, jangan main futsal kalau kata Kang Bima. Jadi Prabowo Subianto ini sudah mengajarkan kita banyak hal dengan Pak Sandiaga Uno. Ya ada saatnya berkelahi dan ada saatnya jadi menteri, udah itu aja. Udah selesai. Jadi nggak perlu ribut-ribut. Jadi jangan maknai politik itu seperti kita rebutan surga dan neraka. Kayak kita memilih pemimpin masjid gitu ya. Ini soal bagaimana cara memperoleh kekuasaan. Jadi bagi saya di situ prinsipnya. Oke. Makanya bagi saya Anies sama Ganjar jangan dipertemukan. Hah? Nggak menarik. Nah, gitu. Jangan dipasang-pasangkan, nggak Oh, menarik. jangan dipasangkan, Jangan dipertemukan tuh Oh, diperlawan. itu biasa. Saya yakin mereka punya grup WhatsApp sendiri kok. Ngobrol antar sesama teman gitu ya. Katanya begitu. Tapi kalau ini dipasangkan nggak menarik, Pak. Pemilu nggak menarik. Tidak ada perkelahian. Pemilu menarik kalau ada perkelahian. Terutama perkelahian ide. Makanya sekali lagi udahlah. Nggak perlu rangkul-merangkulan. Membenci dan memusuhi itu perkara biasa dalam politik kita. Nah kita disuruh berhenti untuk saling berkelahi, untuk saling memusuhi. Elit-elitnya begitu, Pak. Bahkan ada relawan yang ngajak berantem-berantem begitu. Siap tempur katanya untuk mengawal Pak Presiden dan seterusnya. Jadi bagi saya ini bagian gimmick dan tidak terlampau perlu risau lah soal polarisasi itu. Kita sudah rasional dan sudah maju. Jadi apa yang terjadi pada 2019 sudah menjadi pelajaran penting dan itu tidak akan kembali terulang di 2024. Saya cukup yakin rakyat Indonesia itu bukan keledai yang rela jatuh yang kedua kalinya di lubang yang sama. Cukup sudah 2019, tapi jangan pernah terulang untuk 2024. Menurut pepatah India, Jangan pernah tangisi yang susu yang sudah tumpah. Karena Kata Anda- lain, kata Syahrir gitu, jangan pernah kita mengutuk kegelapan, mari mulailah menyalakan lilin. Kan itu yang penting. Oke. Jadi manai pemilu biasa-biasa Jadi saran saja. Anda untuk politisi lebih baik mengaku pakai sabun cair atau sabun batang ini? ke depan? Dua-duanya sama, Pak. oke. Itu Mas ditutup Bima oleh terima produk kasih, Mas praktis. Sawi, Terima matur kasih. nuwun. Ya kan? Pak Politik Madura terima kasih. Jangan Mas Adi. Anda total berpolitik aja, tapi juga beragama juga total Anda. Iya. Berilmu juga total Anda. Iya, dan jangan lupa Apa subscribe tadi total bahasa politik. Arabnya? Apa? Bainas Bainas sama apa lubang sumur? Ah, itu tuh kan. Coba, Karena kasih ulang, total kasih ulang. beragama beliau kan. Bisa diulang. Kasih ulang. Belum sampai Tutup lah, kita, tutup lah. Itu. Ya itu udah ditutup oleh petunjuk praktis ya, petunjuk praktis dari pengamat politik. Ini terlalu zoom in muka Anda ya. Agak jauh ini, Tadi kita. baru lagi pengamat politik keledai tadi. politik keledai. Tapi Iya, dan lubang sumur, pengamat politik lubang saya sumur. biar ini. tidak disalah tangkap petunjuk praktis berpolitiknya, intinya itu tadi yang ditangkap ya, bahwa ada saatnya beroposisi, ada saatnya jadi menteri. Ini buat santai aja. Itu kesimpulan kita hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Di